Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita beribadah, melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak terbesar, hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya ini, yaitu beribadah kepadanya semata. Yang kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istrinya, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang telah lewat telah kita sampaikan yaitu yang bagian ketiga dan keempat dari keadaan-keadaan makmum terkait dengan imamnya di dalam salat berjamaah. Kita sampaikan bahwasanya yang ketiga dari keadaan-keadaan makmum bersama imamnya yaitu at-takhalluf, ketinggalan. Ya, at-takhalluf ini sengaja atau mengakhirkan dari mengikuti gerakan imam. Ya, mengakhirkan dari mengikuti gerakan imam, melambat-lambatkan diri dalam mengikuti gerakan imam. Ya. Maka ini ada dua hal. Yang pertama, imma ayyakuna li'udhrin, bisa jadi karena ada udzur syar'i, ada udzurnya. Yang kedua, sebabnya tidak ada udzur syar'i. Ya. Maka apabila dia makmum ini telat, lambat, sengaja melambatkan diri atau melambatkan diri dari mengikut imam karena ada udzur syar'inya, ya, fa innahu ya'ti bima takhallafa bihi an imamihi hatta yasila ila mawdhi'il imam ma lam yasil imamuhu ila al-mawdhi'il ladzi huwa fi. Jadi yang dimaksud terlambat mengikuti gerakan imam karena ada udzur ini, yaitu maka orang ini apa? Dia harus melakukan
Atau definisinya fa innahu ya'ti bima takhallafa bihi, maka dia harus melakukan apa yang dia ketinggal, yang dia telat dari gerakan imam tadi itu, ya, dia lakukan sampai pada dia bisa menyusul gerakan imam, ya. Nah, ma lam yasil imamuhu ilal mawdi'il ladzi huwa fi, ya, selama imam tidak sampai pada keadaan ketika dia itu sengaja melambatkan dirinya, ya. Maka apa hukumnya orang yang semacam ini? Maka rakaat pertamanya itu menjadi laghiyah, yaitu percuma, ya, hilang rakaat pertamanya itu, ya. Fahina idzin talghu raqatul lati takhallafa 'anil imam fiha wa taqumu tsaniyah maqamaha, maka rakaat yang kedua nanti akan menjadi rakaat pertamanya bagi orang yang telat karena ada udzur syar'i tadi itu. Contohnya di sini disebutkan ada seorang, dia sholat bersama imam, sholat subuh, imam bertakbir, dia ikut takbir, kemudian imam baca Fatihah, dia ikut baca Fatihah, ya, kemudian imam baca surat yang panjang, maka makmum ini, ya, dia ngantuk, ya. Akhirnya imam ruku, ya, dan bangun dari ruku. Ketika dia sadar, makmum ini, maka dia telah mendapati imam dalam posisi sujud, ya. Jadi dia karena imam baca ayat panjang, dia ngantuk, ya, akhirnya tidak sadar kalau imam sudah ruku, sudah i'tidal. Ketika dia sadar, dia dapati imam dalam keadaan posisi sujud. Maka kita katakan, apa yang dilakukan makmum ini? Maka dia harus melakukan gerakan-gerakan dilakukan imam sampai dia bisa menyusul imam dalam posisinya. Ya, artinya apa? Orang makmum tadi itu kan dia tidak bisa sujud karena dia lalai tidur atau apa misalnya. Maka dia harus rukuk dulu, kemudian dia i'tidal, bangun dari rukuknya, kemudian dia sujud, ya, susul, dia bisa menyusul gerakan imam sujud itu. Nah, maka dia harus rukuk dan i'tidal sampai dia mendapati imam pada posisinya yaitu sujud. Illa idza wasala al-imam ila mawdi'ihi alladhi huwa fihi, kecuali kalau imam ini, ya, sampai pada posisi yang makmum ini lalai. Ya, kita contohkan kemarin, ya, misalnya pada sholat Jumat, ya, imam membaca surat As-Sajdah misalnya, yang lumayan panjang. Nah, makmum ini ngantuk, ya, atau dia lalai lah, ya, karena ada udzur syar'i. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mengikuti imam. Ketika dia sadar, ternyata imam sudah membaca ayat pada rakaat kedua, sudah ganti surat, sudah surat Al-Insan, ya. Tiba-tiba imam di rakaat kedua, ya, fahina idzin, maka kita katakan rakaatuka ula laghiyah, maka rakaat pertamanya itu sia-sia, ya. Rakaat pertamanya itu sia-sia. Dan rakaat yang kedua ini yang dia ketika itu dia sadar, ya, maka menjadi rakaatnya yang pertama, ya. Ini kata ulama. Jadi rakaat yang keduanya itu menjadi rakaat yang pertama, rakaat yang pertamanya itu sia-sia. Maka apa yang harus dia lakukan? Ketika imam nanti sudah salam, maka dia harus berdiri lagi menyempurnakan sholatnya. Nah, ini dia terkait tentang apa? Orang yang dia itu terlambat mengikuti gerakan imam karena ada udzur syar'i. Nah, kemudian bagaimana kalau keadaan yang kedua, yaitu tidak ada udzur syar'inya, dia terlambat mengikuti gerakan imam, tidak ada udzur syar'i,
Fataratan yatakhallafu anhu, ya, taratan yakunu takhalluf ila rukn wa taratan takhalluf bi rukn. Terkadang orang ini dia terlambatnya pada satu rukun saja. Artinya imam belum pindah pada posisi gerakan yang lain, tapi dia bisa mendapatinya. Kemudian yang kedua yang namanya takhalluf juga, yaitu terlambat dari satu gerakan atau dua, lebih dari satu gerakan. Ya. Artinya imam sudah pindah kepada gerakan yang lainnya. Jadi terlambat dari mengikuti imam itu ada dua. Ada namanya ila rukn, ya, ila rukn artinya yaitu imam masih pada satu gerakan, belum pindah ke gerakan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua birukn, artinya sebaliknya, imam sudah pindah ke gerakan yang lain, orang ini belum aja mengikuti gerakan imam. Nah, ini maksudnya. Ya. Maka bagaimana hukumnya hal semacam ini? Ya. Jadi kita contohkan dulu, yaitu takhalluf, menyelisih terlambat ila rukn. Ini maksudnya apa? Bi an yata'akhkhar an mutaba'atil imam, yaitu ada seorang makmum terlambat dari mengikuti imam, akan tetapi dia masih mendapati imam pada satu gerakan itu saja. Contohnya misalnya imam ruku, ya. Imam mengatakan Allahu Akbar, ruku imamnya ini. Ya. Kemudian makmum tidak ruku, maksudnya dia menunggu. Ya. Dia tahan dirinya, dia telatkan dirinya. Tapi apa? Alhamdulillah dia bisa ruku juga. Dia ruku masih mendapati posisi imam dalam keadaan ruku meskipun dia agak sengaja menelatkan dirinya. Maka ini namanya terlambat kepada satu rukun saja. Maka kata para ulama ini tidak mengapa salatnya sah. Ya, salatnya sah karena dia imam masih pada satu posisi, satu gerakan, belum pindah kepada posisi gerakan yang lainnya. Nah, adapun yang takhalluf bi rukn itu artinya kebalikannya. Ya. Misalnya imam ruku, ya, Allahu Akbar, imamnya ruku. Sudah baca bacaan ruku, kemudian imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Tapi si makmum ini masih aja berdiri, ruku belum, apalagi bangun dari ruku. Ya. Atau sebaliknya imam sujud. Ya. Sudah Sami Allahu liman hamidah, imamnya sujud Allahu Akbar. Ya. Sudah baca imamnya bacaan sujud, kemudian imam bangun duduk antara dua sujud, tapi makmumnya masih berdiri. Ya, berarti ini lebih dari satu gerakan. Maka ini namanya takhalluf, yaitu terlambat dari beberapa rukun. Maka hukumnya kata para ulama mengatakan at-takhallufu ila rukn, terlambat dari satu gerakan alias dia masih walaupun telat mengikuti gerakan imam tapi masih menjumpai pada gerakan imam yang satu, belum pindah kepada gerakan yang lainnya, hadza tasihhu ma'ahu shalah. Salatnya ini sah kata para ulama. Adapun kalau dia terlambat dari mengikuti imam, ya, sehingga dia ketinggalan beberapa gerakan salat, sengaja, ingat sengaja ini, dia sengaja melakukannya, ya, fa innahu yubtilus shalah. Maka salatnya ini bisa batal kalau dia sengaja. Bimakna an tata'ammada anna al-imam yarka wa yarfa summa tarka ba'da an rafa'a aw tasjud ba'da an jalasa baina sajdatain. Yaitu ada orang sengaja sudah tahu imamnya sudah ruku, bangun dari ruku, ya. Kemudian baru dia ruku, padahal imam sudah bangun dari ruku. Ya, atau dia tahu imamnya sudah sujud, ya, dan imam sudah bangun dari duduk dari sujud yang pertama alias sujud antara dua sujud, baru dia sujud. Wa nahwi dzalik dan seterusnya, fa hadza mubtin lis-shalah. Maka ini salatnya bisa batal kalau sengaja, ya. Wala farqa fi dzalika baina ayatakhallafa bi ruknin aw bi ruknain. Tidak ada bedanya kalau dia itu ketinggalan satu rukun atau lebih atau dua rukun atau lebih dari itu. Pamadama annahu muta'ammidun, ya,
fa inna salatahu tubtil. Selama dia melakukannya sengaja, ya, maka itu salatnya bisa batal. Ini kata muallif di sini. Nah, ini dia terkait tentang at-takhalluq. Ya. Kemudian yang kita sampaikan juga yang keempat, keadaan yang keempat adalah mutaba'atul imam. Ya, yaitu mengikuti imam, dan inilah yang semestinya harus kita lakukan, dan kita harus tahu bagaimana seharusnya kita mengikuti imam, bagaimana cara kita mengikuti imam itu. Ya, baik. Kita sudah jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan mutaba'ah di sini adalah yaitu seorang makmum melakukan gerakan-gerakan salat setelah imam melakukannya secara langsung. Ingat ini, setelah imam melakukannya secara langsung. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kabbara fakabbiru." Kalau imam itu sudah takbir, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Ya. Nah, ada kaidah ilmu nahwu di sini. Ya, huruf fa, fakabbiru ini maknanya ta'qib. Ta'qib ini artinya berurutan. Ya, berurutan tanpa jeda. Ya. Berurutan. Ya. Maka artinya apa? Wala tukabbiru hatta yukabbar. Ya, wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan kalian itu bertakbir sampai imam itu sudah bertakbir. Ya. Kemudian fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah bertakbir, maka barulah kalian bertakbir. Maka ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Kita bisa ngambil dua faedah dari hadis ini. Innaka la tukabbiru qablahu. Maknanya kita tidak boleh bertakbir sebelum imam bertakbir. Ini maksudnya kita mengikuti imam itu. Yang kedua, wala tukabbiru ma'ahu wala tata'akhir. Jangan bertakbir barengan, bersamaan, dan jangan juga terlambat. Ya, jangan terlambat dari mengikuti takbir imam. Ta'ammal fi qauli Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu sudah bertakbir, fakabbiru. Hadhil jumlah yustabat minha awalan. Maka faedah ini bisa diambil pelajaran, annaka la tukabbir qablahu. Jangan takbir sebelum imam, karena Nabi mengatakan fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, barulah kalian bertakbir. Fayakunu takbiruka ba'dahu. Artinya takbir kita ini setelah takbirnya imam. Ini tolong diperhatikan, ya, bagaimana kita harus mengikuti imam ini, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, aydan la tukabbiru ma'ahu. Jangan kalian bertakbir bersama imam. Maknanya fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Artinya jangan barengin imam, jangan bersama imam takbirnya. Karena Nabi mengatakan fakabbiru, maka. Nah, kata-kata maka itu, ya, maka apa? Tunggu selesai imamnya melakukan takbir itu, baru kita melakukannya. Demikian juga pada gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, wal fa tadul ala ta'qib wa aidan la tata'akhkhar. Demikian juga jangan kita terlambat sehingga kita apa? Telat dalam mengikuti imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa kabbir, kemudian bertakbirlah idza kabbara. Apabila sudah bertakbir imam, lam ya'ti bi thamma. Lam yaqul, Nabi tidak mengatakan summa. Nabi tidak menggunakan lafaz summa di situ, tapi pakai huruf fa. Fakabbir, bukan summa kabbir, karena beda artinya. Kalau pakai fakabbir, artinya apa? Tunggu selesai imam takbir, baru kita takbir. Dan inilah yang benar. Tapi kalau lafadznya pakai summa, ya, tidak mesti berurutan. Boleh seorang berarti nunggu-nunggu dulu, boleh. Nah, ini dia kalau kita belajar bahasa Arab seperti ini, ya, harus tahu, ya.
Nah, karena Nabi mengatakan tidak pakai summa tapi pakai huruf fa. Artinya biarkan imam ini selesai dari gerakannya, kemudian kita langsung begitu selesai dia langsung ikuti gerakan imam. Nah, baik. Bal qala fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Demikian juga ketika ruku. Ya. Biarkan imam itu sering mengatakan Allahu Akbar. Nah, biasanya kalau sudah akbar, ya, imam sudah tenang rukunya itu. Sebagian makmum, imam baru mengatakan Allah, dia langsung mengikuti gerakan imam. Ini tidak boleh. Ya, supaya kita selamat, ya, biarkan dia bilang sempurna Allahu Akbar. Nah, biasa kalau saya bilang Allahu Akbar, biasanya posisi imam itu sudah dalam keadaan sempurna. Nah, baru kita langsung menyusul gerakan imam tersebut. Nah, ini dia yang benar. Ya, dan itu pada semua gerakan, sujud, iktidal dan sebagainya, ya. Ruku, iktidal, sujud, bangun dari sujud, sujud kedua, tasyahud dan semuanya itu biarkan imam sampai sempurna membaca Allahu Akbar itu. Jangan baru Allah sudah kita langsung bergerak. Ya. Bahkan ada yang sudah mau merebahkan dirinya ketika mau sujud yang kedua. Belum imam mengatakan Allah Akbar, tapi sudah dia gerakan di bungkuk kanah dirinya berjulu. Maka ini tidak diperbolehkan, jemaah dirahmati Allah. Ya, baik. Kemudian saya sedikit ingin menambahkan keterangan pengajian kita yang telah lewat terkait tentang musabaqatul imam, mendahului imam. Ya, kita sudah sampaikan beberapa hadis tentang dilarangnya kita mendahului imam. Di antaranya hadis yang kita baca itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Anas bin Malik menceritakan suatu hari Rasulullah salat bersama kami, mengimami kami salat. Ya. Falamma qada shalah aqbala alaina biwajhihi. Begitu selesai salat, maka Rasulullah menghadapkan wajahnya menghadap kami. Faqala, dan beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni imamukum, aku ini imam kalian. Fala tasbiquni birruku', jangan sekali kalian dahului aku ruku'. Wala bisujud, demikian juga jangan kalian dahului aku ketika sujud. Wala bil qiyam, ya, demikian juga ketika berdiri, jangan kalian dahului aku ketika berdiri. Wala bil insiraf, dan juga al insiraf. Baik. Kata al insiraf ini mungkin sebagian jamaah ya belum memahaminya. Ya, kemarin ada dua makna insiraf ini. Yang pertama, ada yang mengatakan insiraf ini artinya salam. Artinya apa? Kita sebagai makmum tidak boleh salam terlebih dahulu sebelum imam salam. Nah, kemudian saya katakan kemarin juga bahwasanya merubah posisi duduk juga bagian dari al-insiraf. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Yambaghi lil ma'mum alla yaquma hatta yansarifal imam." Kata beliau rahimahullah, selayaknya bagi makmum tidak berdiri sebelum berpalingnya imam, sebelum berubah posisi duduknya imam. Yantaqil anil qiblah, yaitu maksudnya berpaling di sini adalah berpindah arah dari arah kiblat. Asalkan imam menghadap kiblat, maka makmum ini dilarang, jangan makmum ini ya berdiri sebelum imam itu sudah memutar dirinya dari arah kiblat menghadap makmum, seperti itu. Wala yanbaghi lil imam ay yaquda ba'da salam mustaqbil qiblah. Demikian juga imam. Ini perhatian untuk bagi imam. Imam ini jangan dia juga duduk menghadap kiblat. Begitu saya sholat, selama-lamanya duduk menghadap kiblat.
tidak membalikkan badannya. Ya, kecuali apa? Illa miqdar ma yastaghfiru salasan. Ya. Jadi imam ini tidak dibenarkan dia itu selalu menghadap kiblat. Kecuali kapan dia mulai rubah posisi duduknya? Ketika dia sudah beristighfar 3 kali, astagfirullah, 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 dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, dalam posisi ini baru imam langsung merubah posisi duduknya, muter. Ya. Demikian kita juga kalau kita sholat sendirian. Ya, tidak langsung rubah taqaltunya ke tahiyat akhir, kemudian melihat tomosila misalnya, baca ini dulu, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru rubah posisi taqal tu pangsila ke atau jengkeng ngombe jadi masalah. Imam juga ya, jangan selalu menghadap kiblat. Ya, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini baru dia boleh memutar keadaannya. Atau dalam riwayat yang lainnya, khusus pada sholat subuh dan sholat maghrib, ya, bahkan dianjurkan makmum ini disunahkan, imam ini disunahkan merubah posisi duduknya menghadap ke arah makmum itu kalau sudah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Khusus di salat apa? Maghrib dan salat subuh. Berarti dia apa? Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya, baru dia, ini riwayat yang lainnya. Baru dia putar arahnya ke arah makmum ya ketika sholat subuh dan sholat maghrib. Nah, inilah dia sunnahnya. Kemudian beliau mengatakan wa idzan taqala al-imam, apabila imam itu sudah merubah posisinya dari arah kiblat menghadap makmum, faman arada ayyakum qama, kalau ada makmum yang ada hajat mau keluar silakan ya. Imam sudah muter. Nah, jadi kalau ada hajat yang mau keluar apa, silakan. Wa man ahabba ayyaquda bi dzikrillah fa'al. Kalau dia mau duduk berzikir menyelesaikan zikirnya, ya, silahkan juga lakukan. Apa dalilnya? Dibawakan dalilnya sama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, marahu Muslim fi sahih, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya min hadis Anas radhiyallahu anhu, rafa'ahu dari Anas bin Malik, ya kita baca tadi, ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku wala bisujud wa bil qiyam wala bil insiraf. Wahai sekalian manusia, aku ini imam kalian, ya, jangan kalian dahului aku ruku ataupun sujud ataupun berdiri, wala bil insiraf, dan juga salam. Saya katakan tadi salam ada 2 tafsirannya. Ada yang mengatakan apa? Insiraf ada 2 tafsirannya, berpaling ini ada 2. Ada yang mengatakan salam, ada yang mengatakan yaitu apa namanya? Insiraful ma'mum qabla imam, itu berpalingnya makmum dari imam. Dijelaskan di sini ya. Wa qila al murad bil insiraf as-salam. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan insiraf ini adalah salam. Kemudian wa tarajjama alaihi Ibnu Huzaimah, ya, dibuatkan bab oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, yani ma yadullu ala sihhati istidlalina fi hadzal mawtin. Faqala babu zajru an mubadaratil imam bil insiraf min as-salah, yaitu bab dilarangnya apa namanya? Bersegeranya imam berpaling dari salat. Jadi dianjurkan imam ini juga segera dia berpaling ke apa namanya, ke arah makmum, jangan lama-lama, seukuran tadi yang kita baca. Kemudian wandur, lihat juga dalam kitab Nailul Autar dikatakan fa fihi tasrih bi anna al murad bil insiraf insiraful ma'mum qabla al imam. Yang dimaksud insiraf juga apa? Berpalingnya makmum sebelum imam. Intinya apa jemaah rahmati Allah? Intinya ya, jangan kita merubah posisi dulu sebelum imam menghadap kita sebagai makmum. Dan kapan ukurannya? Tadi
Seukuran apa? Dia baca apa tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka langsung imam muter. Nah, baru kita mau keluar silahkan. Terubah posisi ente ngombe silahkan. Ya, atau kalau salat maghrib atau salat subuh tadi membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berapa kali? 10 kali. Inilah dia sunnahnya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kedua yang saya sampaikan juga tentang hadis dari Abu Hurairah qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah tidak takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Syekh Mashhur Salman hafizullah mengatakan waqtalafa fi makna tahwil al-madhkur fi hadis Abu Hurairah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna tahwil al-madhkur, perubahan kepala itu. Ada yang mengatakan pendapat pertama faqila huwa baqin ala zahirihi. Ya, hadis ini sesuai dengan zahirnya. Artinya apa? Benar-benar ya, orang yang mengangkat kepalanya udah tahu hukumnya, terus dia praktikkan, dia misalnya dia mendahului imam, ya benar-benar Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ala zahirihi, zahirnya hadis. Ada yang mengatakan wakila inna tahwil madhkur yaqa yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan perubahan kepala itu akan terjadi nanti pada hari kiamat. Mungkin di dunia tidak dirubah kepalanya karena mendahului imam, tapi nanti mungkin di hari kiamat, di situ Allah rubah dia kepalanya menjadi kepala keledai. Kemudian yang ketiga wakila, ya, ada yang mengatakan wa yahtamil an yurada al-mashul ma'nawi, yang dimaksudnya adalah perubahan secara makna saja. Alladhi huwa tamsul qulub wal basair, itu orang yang ditutup hatinya dan penglihatannya. Fayakunu a'mal qalbi an tariqil haq, yaitu artinya hatinya dibudakan oleh Allah dari mengikuti kebenaran. Jadi maksudnya di situ ada yang mengatakan maksud hadis itu adalah orang ini ditutup hatinya dari mengikuti kebenaran. Nah, ini dia tafsirannya yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah. Kemudian jemaah rahmati Allah, ya, terkait dengan mendahului imam ini ada suatu kisah yang sangat luar biasa. Syekh mengatakan wa minat tarif akhil qari, bila mengatakan dari satu sisi, ya, wahai saudaraku yang membaca kitab ini, an usarrida laka hadhil kisah, saya akan bawakan kepada kalian sebuah kisah lita'lama hirsa salafika as-salih, agar kalian tahu, agar engkau tahu betapa semangatnya, ya, para ulama salaf terdahulu itu, betapa semangatnya generasi-generasi salaf kita yang terdahulu ini, an adamil musabaqah til imam, tidak bolehnya tidak bolehnya mendahului imam. Jadi dibawakan kisah ini oleh Syekh agar kita tahu betapa para ulama salaf dahulu mereka luar biasa perhatiannya tentang tidak bolehnya kita mendahului imam. Wa anna man yusabiqal imam sariqun kha'in fi nadharihim. Kata beliau bahwasanya menurut pandangan ulama salaf, bahwasanya orang yang mendahului imam itu adalah sariqun, pencuri dan pengkhianat. Kata beliau di sini, ya. Dibawakan kisahnya, beliau nukil kisah yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Kisahnya, dahulu ada seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini terkenal orangnya kejam. Dia banyak membunuh orang. Dia seorang pemimpin, ya,
khalifah, ya, tapi tidak bisa lihat orang salah, main bunuh saja, ya. Bahkan dikisahkan, ya, setiap selesai sholat Jumat itu ada aja orang yang dibunuh, ya. Hajjaj namanya bin Yusuf, dan kalau antum buka di internet siapa itu bisa antum baca sudah. Nah, jadi Hajjaj bin Yusuf shalla marratan bi jambi Sa'id bin Musayyib. Dia pernah sholat di sampingnya seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Wa dzaka qabla ayyali syai'an. Tapi Hajjaj ini belum menjabat sesuatu, dia belum jadi pejabat. Dia masih orang biasa. Ya. Faja'ala yarfa' qabla al-imam. Maka Hajjaj ini sholat dia selalu mendahului imam. Dia bangun lebih dulu dari imam. Ya, wa yaqa qablahu fi sujud. Dia lebih dulu sujud daripada imam Hajjaj ini. Falamma sallama akhadha Sa'id bi tarfi ridaihi. Begitu selesai salat, salam, maka Sa'id ini mengambil selendangnya. Kan dia pakai selendang. Mungkin untuk alasnya salat pakai selendang. Wa kana lahu, dan dia biasanya setelah salat ya baca zikir setelah salat. Ya. Fama zala al-Hajjaj yunazi'uhu rida'ahu. Maka Hajjaj ini mengambil selendangnya. Hatta qada Sa'id dzikrahu. Sampai Sa'id ini selesai dari baca zikirnya. Summa aqbala alaihi Sa'id. Kemudian Sa'id langsung menghadapkan wajahnya kepada Hajjaj ini. Faqala lahu. Dan Sa'id mengatakan, ya sariq, wahai pencuri, katanya. Ya kha'in, wahai pengkhianat. Tusalli hadis salat. Kamu salat dengan seperti ini cara kamu salat? Laqad hamamtu an adriba bihadin na'la wajhak. Sungguh aku sangat ingin sekali menampar wajahmu dengan sandal ini, katanya. Ya. Falam yarudda alaihi. Tapi Hajjaj tidak membalasnya. Maksudnya tidak membalas ucapannya. Summa madal Hajjaj ilal hajj. Kemudian Hajjaj ini pergi, ya, ingin melakukan suatu ibadah haji. Summa raja'a fa'ada ila Syam. Kemudian dia kembali ke negara Syam. Summa ja'a naiban alal Hijaz. Kemudian dia datang ke negeri Hijaz sebagai wakil di situ, ya, pemimpin. Falamma qutila Ibnu Zubair. Ketika kasus terbunuhnya Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini sahabat. Yang bunuhnya siapa? Hajjaj ini yang bunuh dia. Sahabat sematina yang namanya Hajjaj ini, ya. Ketika terbunuhnya Ibnu Zubair ini, dibunuh Ibnu Zubair ini oleh Hajjaj ini, qarra rajian ilal Madinah. Ya, maka dia datang lagi ke Madinah. Dan sudah orang tahu dia itu kejam, bengis. Main bunuh saja, tidak bisa orang lihat salah, dibunuh saja sama Hajjaj ini. Ya. Dan sudah orang-orang tahu, semua orang takut sama dia. Siapa yang bermasalah sudah dikhawatirkan dibunuh sudah. Akhirnya datang dia Hajjaj ini ke Madinah. Ya, naiban 'alaiha, sebagai wakil di situ. Ya, falamma dakhala al-masjid. Maka ketika Hajjaj ini masuk ke Masjid Nabawi, idza majlis Sa'id bin Musayyib, di situ ada majelis ilmunya Sa'id bin Musayyib yang dulu mengatakan dia, wahai pencuri, wahai pengkhianat, kamu sholat seperti ini, saya ingin tampar kamu dengan sandal ini. Ingat, dia Hajjaj ini pernah dikatakan seperti itu. Sekarang dia sudah punya jabatan. Dan orang-orang takut. Jangan-jangan sama Hajjaj ini akan membunuh siapa? Sa'id ibnu Sayyid ini. Fakhasyan nas. Ya, takut manusia, khawatir. Jangan-jangan dia akan bunuh sekarang Sa'id ini, karena dulu pernah mengatakan sesuatu yang orang enak didengar lah. Ya, faja'a hatta jalasa baina yadayhi. Datanglah dia Hajjaj ini dan duduk di dekatnya Sa'id ibn Musayyib. Qala lahu, Hajjaj ini mengatakan, anta sahibul kalimat. Ya, engkau yang memiliki kata-kata. Ya, engkau dulu pernah mengatakan kata-kata itu kepadaku. Ya. Fadaraba Sa'id sadrahu biyadihi. Maka Sa'id langsung menepuk dadanya sendiri. Wa qala na'am, sayalah orangnya, katanya. Qala, maka siapa namanya? Hajjaj ini mengatakan, fajazaqallah min muallim wa muaddibin khairan. Semoga Allah membalas seorang pengajar dan muaddib, pendidik,
seperti engkau dengan balasan yang baik. Ma sallaitu ba'daka salatan illa wa ana adhkuru qaulak. Tidaklah aku melakukan suatu salat melainkan masih terngiang-ngiang kata-katamu yang dulu itu kepadaku. Summa qama wa madha. Kemudian dia pergi dan meninggalkan Sa'id. Ya. Artinya orang yang sekejam itu dia bisa sadar dengan peringatan, dia masih ingat nasihat Sa'id bin Musayyib itu, dan orang sudah khawatir pada waktu itu jangan-jangan akan dibunuh, namun tidak. Jadi dia hanya mengingatkan saja. Dia dengan sebab ucapannya itu dia sadar bahwasanya kalau mendahului imam ketika sholat itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan, dan itulah semangatnya para ulama salaf, ya, perhatiannya kepada ulama salaf, ya, tidak bolehnya kita mendahului imam ketika sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan, semoga bisa dipahami, ya, apa yang kita sampaikan. Insyaallah tinggal satu bab saja, masih kesalahan-kesalahan yang ada di kitab kecil ini. Insyaallah kita sampaikan pada pengajian kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.